Kemudian walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi, yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan kita dan nanti juga Allah yang mematikan kita. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'il muttaqin wa syuhada'i was shalihin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama'i wa auliyatis syarif hidayatullah syabab qayyim ya sayyidi ya Ibrahim salam alaikum ya akhiruddin ya Abdul Jamil wa jami'i sepupun dan sasakudir manusia. Jadi Bayazid Ustami wa Zajid wa Mansur wa termasuk lewat Wasallam sahibi hadal kitab nafa'alallahu bi'ulumihi barakati masyayikhina barakati abayna wa umatina wa jadatina wa asadina wa amamina wa amatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat walafiat, bisa ketemu Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kitab Al-Azkar wa Da'awat rutin malam Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bahwa tidak ada balasan dari suatu kebaikan kecuali kebaikan. Makanya zikir sekecil apapun, zikir sesingkat atau tidak banyak tetapi rutin, tetap dibalas dengan kebaikan. Karena asalnya zikir itu baik. Apapun apa ya alasannya, suka nggak suka, mau apapun bentuk zikir ya baik, karena asalnya baik. Maksudnya begini, ada orang yang mungkin kita pernah melihat orang itu melakukan satu perbuatan yang melanggar agama, aturan agama, syariat agama. Misalnya maksiatnya apa, mabuk gitu ya. Ada yang kemudian pernah berjudi atau pernah mungkin melakukan perbuatan pelanggaran hukum sosial, misalnya pernah mencuri atau apa saja. Terus tiba-tiba dia sholat ke masjid berjamaah. Kita bilang, sholat apa? Orang tukang anu gitu tuh. Kadang-kadang kita kan ada penilaian begitu tuh. Persoalan dia dosa, maksiat, buruk, perbuatan jeleknya, biarkan itu urusan dia. Yang jelas sholat itu baik, dah gitu. Apapun alasannya orang sholat itu berarti orang yang sedang memenuhi panggilan kewajiban ibadah sholat. Sholat orang pelit, sholat orang malas, ya terserah mau pelit, mau malas, mau apapun itu, yang jelas sholat adalah baik sudah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan ibadah, pasti Allah balas dengan kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang Allah punya segalanya. Disebut berkah, disebut kebaikan dunia, ya berarti disegerakan. Kebaikan di akhirat ya ditunda.
ada yang sekarang, ada yang ditunggu, disimpan buat di akhirat nanti. Nah, maka yang dimaksud al-ihsan fid dunia ditafsiri oleh sebagian para ulama tafsir bahwa ayat kalimat yang menyatakan bahwa hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan atau suatu kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Maka kita suka dengar istilah peribahasa, apa yang kita tanam maka itu yang kita tuai. Kalau orang Sunda bilang melang bonteng jadi bonteng, melang cabe jadi cabe. Bagaimana perbuatan kita, maka itulah yang akan kita dapatkan hasilnya. Bagaimana amalan kita hari ini, ya itulah hasilnya. Tidak akan menyalahi, tidak akan beda, sama. Kebaikan tidak ada balasan kecuali kebaikan lagi. Maka yang baik pasti mendapatkan kebaikan, yang jelek akan mendapatkan kejelekan. Itu sudah rumus syariatnya begitu. Maka yang ditafsiri sebagian ulama tentang al-ihsan adalah ternyata dalam hal zikir, bab tentang ingat kepada Allah dengan membaca bacaan apa saja yang diajarkan para ustaz, para kiai, para ulama. Al-ihsanu fid dunya qaulu la ilaha illallah. Yang dimaksud kebaikan di dunia adalah iman. Iman adalah mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tujuan selain Allah, tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Artinya orang yang sudah la ilaha illallah sebetulnya dia sudah baik. Saya buat perbandingannya. Sebaik apapun orang kalau tidak la ilaha illallah. Oh, kan? Pak, dermawan orangnya. Sumbang sana, sumbang sini, bahkan ada artis terkenal di dunia. Kalau lelang bekasnya punya dia, apa itu gitarnya, apa itu sepatunya, mungkin bahkan topinya, bajunya bisa triliunan, miliaran dibeli untuk amal. Untuk amal berarti ibadahnya banyak, sedekah banyak, pahalanya banyak di dunia saja. Cuma di dunia selesai. Kenapa? Yang di akhirat yang ditanya itu pertama kali adalah tentang man rabbuka, Tuhanmu siapa. Jadi orang beriman itu mau baik mau tidak pada asalnya nih sudah bagus, sudah beriman. Itu kuncinya sudah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Makanya suatu ketika pernah ibu bapak ada peristiwa ketika perang, ada orang yang mengintip, kalau di dalam bahasa perang itu namanya intel. Ada intel di tendanya Rasulullah sedang menyelinap di balik tendanya Rasul ketika musim perang. Kemudian ketangkap basah, ketahuan sama Sayyidina Ali. Dihampiri orang itu kemudian mau ditebas oleh Sayyidina Ali. Karena ini berarti mata-mata sudah tahu orang kafir, musuh. Ketika mau ditebas lehernya, tiba-tiba dia teriak, la ya Ali, Ali jangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba dia baca syahadat, tiba-tiba dia baca la ilaha illallah. Maksudnya apa? Enggak tahu. Rasul lihat, Rasul dengar. Ketika Rasul lihat Sayyidina Ali mau menghunuskan pedang, mau menebas kepala si kafir yang tadi la ilaha illallah itu, Rasul melarang. Ali jangan. Kenapa ya Rasul? Dia tadi sudah la ilaha illallah. Itu kan mulutnya aja, belum tentu hatinya. Dia baca la ilaha illallah supaya tidak jadi ditebas, supaya selamat, karena dianggapnya berarti sahabat. Nah, dia berlindung di balik la ilaha illallah untuk menyelamatkan diri. Kata Rasul apa? Yang kita hukumi adalah yang zahir. Dia sudah Islam. Ya sudah, kita doakan mudah-mudahan jadi seorang muslim yang baik.
Pak, dia nggak sholat nggak ini, nanti beda urusannya. Iman berarti urusannya sama Allah, sholat itu nanti dengan syariat tetap ketemunya Allah di akhirat. Di dunia ini kita nggak bisa menghukumi. Yang wajib kita lakukan adalah mengingatkan, mengajak. Ayo sholat, kenapa? Kan Islam, Pak. Sayang banget kalau nggak sholat, umurnya, waktunya, kesempatannya. Ayo ngaji, kenapa? Kan wajib dalam Islam belajar agama. Terus begitu semua tuh. Itu kewajiban kita di situ. Persoalan sholat tapi masih maksiat, itu lain cerita. Pokoknya kalau orang sholat itu sudah baik, sudah. Masalah nanti akhlaknya kurang baik, kenapa anak-anak diajarkan ngaji, diajarkan akhlak, diajar adab, maksudnya supaya nanti setelah dewasa dia seorang muslim yang benar-benar berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, bahwa kebaikan pasti dibalas kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, kalau sudah berbuat baik, jangan ada hitung-hitungan. Saya baik sama dia, kenapa? Karena dia baik sama saya. Ya kalau itu mah tuh nggak ada lebihnya. Kata guru saya, Kiai Haji bilang di Butet itu waktu acara reuni ketemu alumni bilang begini, ada keutamaan dari keutamaan. Ada fadhil, keutamaan, fadhilul amal. Ada afdolul fadhil, keutamaan dari yang utama. Keutamaan Bapak Ibu sholat yang sah gimana? Syarat rukun sholat terpenuhi, dah sah. Tapi afdol kalau sholat misalnya berjamaah, kan afdol itu namanya. Kalau sholat sendiri sah nggak? Sah. Kalau berjamaah sah plus afdol. Afdol lagi kalau Bapak Ibu sholat pakai mukena yang rapi, pakai baju rapi, peci, sarung, itu lebih utama lagi. Di antara yang utama itu ada yang paling utama apa? Sholatnya harus ikhlas. Jadi keutamaan dari semua itu ada yang paling utama adalah ikhlas. Masalahnya siapa yang tahu di antara kita yang sholatnya paling ikhlas? Acung, ibu-ibu yang sholatnya paling ikhlas siapa? Ada bapak-bapak yang ngajinya paling ikhlas siapa? Yang ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala sok acung. Atau kalau nggak itu pertanyaannya gini pertanyaannya. Allah tidak melihat seseorang dari penampilannya, dari rupa, wajah, warna kulit, bahasa, latar belakang, asal dari mana, turunan siapa, Allah nggak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian semua. Lalu di antara orang banyak yang paling mulia siapa? Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya kan? Takwa kita tahu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Siapa yang paling bertakwa? Ya, ya kan? Jadi sebetulnya kita tuh kalau mau jujur-jujuran, ya Allah mau ngacung saya doa gitu kan? Tadi mau pas saya tanya yang paling ikhlas siapa? Saya mau ngacung, takut salah, nggak ngacung, takut saya nggak ikhlas. Makanya Bapak Ibu, urusan hati mah Allah yang menilai. Urusan hati itu Allah yang menilai, yang memberi balasan. Kita mah secara dohir. Saya juga ngajaknya Pak sholat, Pak Ustadz belum ikhlas. Terserah nggak ikhlas juga nggak apa-apa, ayo sholat aja. Ayo taraweh, ayo puasa. Saya belum bisa khusyuk, nggak apa-apa, soal khusyuk nanti aja. Yang penting mau sholat, mau tarawih, mau puasa. Sebab apa? Yang dinilai dalam kehidupan mah syariat yang kelihatan. Kita tahu kerjakan. Ayo deh belajar, kerjakan PR. Nanti jadi apa? Enggak tahu, pokoknya belajar aja. Yang benar belajar yang ikhlas. Enggak tahu ikhlas enggak. Pokoknya ada PR kerjain. Mau sambil marah-marah, pokoknya kerjain. Sholat belum khusyuk sambil mikirin kemana-mana. Enggak apa-apa, kerjain aja. Jadi gini, jangan ada alasan Bapak Ibu enggak ibadah. Karena belum khusyuk tuh enggak bisa. Ibadah aja, kerjain aja.
Karena urusan khusyuk nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang kalau alasannya belum bisa khusyuk lalu enggak sholat, belum bisa ikhlas lalu enggak beramal, kapan itu beramalnya berarti? Kalau banyak enggak ikhlas kan jadi itu. Manfaatkan yang kita sedekahkan, manfaatkan. Persoalan enggak ikhlas nanti ke Allah. Yang rugi siapa kalau nggak ikhlas? Ah gitu maksudnya. Udah keluar banyak kagak ikhlas kan? Nah itu masalah. Nah maka itu dalam kesempatan ngaji malam ini saya menegaskan Bapak Ibu nggak perlu berpikir kepada siapa saya berbuat baik. Persoalan nanti Pak, orang yang saya berbuat baik kok dia nggak baik sama saya. Emang perintah kita kan diperintahnya berbuat baik. Persoalan orang yang nggak baik, ya urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah berbuat baik, itu aja. Maka jangan ada kaitkan antara ibadah kita dengan balasan. Karena yang kita lakukan ibadah itu karena Allah saja. Sudah bukan karena siapa-siapa. Yang nyuruh berbuat baik siapa? Allah kan yang balas. Allah. Kalau orang yang kita berbuat baik, perlakukan baik terus gak baik, urusan siapa? Urusan dia sama Allah. Kenapa dia tidak bersyukur kepada Allah? Caranya berterima kasih kepada orang yang sudah baik sama kita. Lalu para sahabat diajarkan Rasulullah, siapa orang yang berterima kasih kepada sesama, hakikatnya dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kok terima kasih kepada orang dianggap bersyukur kepada Allah? Karena orang itu berbuat baik kepada saya digerakkan oleh Allah. Kalau nggak digerakin kan nggak mungkin dia berbuat baik sama orang kan? Nah maka terima kasih Mang Dian, ya Allah alhamdulillah Mang Dian makasih banget. Ya Allah alhamdulillah Mang Dian makasih banget. Artinya apa? Hakikat Mang Dian berbuat baik itu digerakkan sama Allah. Ya saya alhamdulillah ke Allah. Kok harus terima kasih juga? Kan kita ada sesama, hubungan sesama manusia. Maka itu bersyukur itu bukan berarti kepada Allah saja, kepada sesama. Ibu makasih sudah mau ngajarin anak saya, lah sama-sama. Alhamdulillah. Kalau nggak digerakin sama Allah, mana mau ngajar orang banyak anak orang, udah mah susah, kira-kira gitu, ya kan? Nggak ada yang mau sabar. Capek ngajarin gini-gini, iya. Tapi alhamdulillah saya juga dikasih ilmu sama Allah, digerakkan mau ngajar sama Allah. Bapak Ibu yang nitipin anak-anaknya ke sini ke madrasah, ke pesantren misalnya juga yang gerakin Allah. Yang SPP Bapak Ibu, yang bayaran bulanan Bapak Ibu, yang gerakin uang itu bisa untuk sekolah, untuk madrasah siapa? Allah juga. Yang ngasih jalan kerja bapak-bapaknya supaya dapat uang buat ngirimin anak ngaji pesantren, Allah juga. Ya alhamdulillah aja, udah apa susahnya ya. Nah kalau ke orang apa? Terima kasih. Nuhun, atau nuhun Mas ya, makasih ya Bu, makasih. Ini ada nasi yang bikin Mak Ilham, kue yang bawa Ibu, ya kan? Yang bikin lontong Mang Jek. Tapi kalau nggak ada digerakan, kepikiran apa dah nyuruh? Nggak pesen nih, pesen makan nggak pesen kan? Mak Ilham kenapa bawa makan nasi? Ada apa? Tuh coba. Nah itu dari mana digerakkan pengen bikin nasi buat makan ibu-ibu ngaji, dari mana? Siapa yang gerakin? Ya sudah. Nah berarti alhamdulillah. Lalu kita nanti makan. Mak Ilham makasih ya. Tuh ke Mak Ilham makasihnya. Alhamdulillah kenyang. Udah dimakan belum? Belum. Tapi udah berasa kan kenyangnya? Iya sudah. Di dunia kebaikan itu artinya kata mufassir la ilaha illallah. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah artinya masuk pada daftar orang-orang yang baik. Saya ini orang baik, apa buktinya? Saya sudah beriman. Tapi Pak saya belum rajin sholat. Tinggal belajar supaya rajin sholatnya. Pak saya belum bisa ngaji. Tinggal ngaji. Pak saya malas. Tinggal yang rajin. Urusan sudah Islam, sudah la ilaha illallah, ya alhamdulillah, karena tidak semua orang diberi hidayah iman. Bersyukur kepada Allah. Wa fil akhirati, apa kebaikan di akhirat? Kalau di dunia kita diberi la ilaha illallah, kalau di akhirat diberi al jannatu, yaitu balasan berupa surga. Maka yang la ilaha illallah dipastikan surga, dijamin.
Persoalan Pak masuk surga semua, ya cepat apa lambat tergantung amalnya tadi. Mau cepat apa lama? Cepat apa lama? Tapi kalau ke surga itu ya harus mati. Kalau nggak mati ya nggak bisa, kan gitu. Nah, jadi kalau ditanya ntar di mahsyar sudah kiamat, orang dibangunkan oleh Allah, ditanya tanggung jawabnya tentang nikmat, nanti dihisab, di mizan, dapat jatah masuk surga. Kok ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung amalnya. Ya, sudah itu. Wa kada qauluhu ta'ala, begitupun kemudian Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina untuk orang-orang yang ahsanu berbuat baik, orang-orang yang berbuat baik akan dapat diberikan al husna wa ziyadatun dan tambahan, bahasa santrinya dapat balasannya ditambah berkah. Orang bekerja, orang kita minta bantuan, mungkin dibayar, dikasih ongkos, tapi tidak hanya sebatas dapat ongkos, dapat uang, tapi jadi saudara, jadi kenal, jadi dekat. Kalau udah dekat makan, udah kayak lebih dari saudara, biasa begitu. Apalagi ya tetangga, kan begitu. Nah, maka itu kebaikan yang kita lakukan apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah balas setiap kebaikan ditambah dengan ziyadah. Ziyadah itu apa? Kebaikan yang bertambah, berangkat dari berkah sesuai janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur Allah tambah. Mungkin gajinya enggak nambah, tapi nikmatnya ditambah. Gajinya tetap, nominalnya jumlahnya tetap, tapi yang sakit sehat, kita yang badannya enggak enak sembuh, anak yang tadinya malas ngajinya jadi rajin, yang nggak mau sholat jadi mau sholat, gajinya nambah Pak, enggak segitu aja, oh berkah berarti. Sebab kata qasidah kan, buat apa umur panjang kalau nggak sembahyang, gitu ya. Sholat panjang umurnya tapi nggak sholat, sehat badannya tapi nggak ibadah. Lah kalau begitu buat apa ya? Kita minta umur panjang, minta badan sehat. Kalau Allah tanya nih, aku kasih kamu umur panjang, aku kasih kamu sehat, aku kasih kamu rezekinya melimpah. Terus Allah tanya, kalau aku kasih semua itu, emang kamu mau ngapain? Katanya gitu. Ya Allah, kalau saya dikasih semua, saya akan tambah ibadahnya. Buktikan sama Bapak Ibu. Kita buktikan bareng-bareng. Kalau Allah kasih berkah hidup kita nih, aman. Di saat sebagian saudara kita lagi perang, kita enggak. Covid udah enggak ada, masjid udah enggak dikunci, masker udah enggak dibawa. Dulu ada orang ke masjid, kenapa enggak ke masjid Covid? Masjidnya ditutup, dikunci. Akhirnya, mau ke masjid malah enggak boleh. Karena apa? Covid. Covidnya udah enggak ada, kenapa enggak ke masjid Pak? Apa ya? Nyari alasan apa ya? Kenapa? Covid udah nggak ada. Coba, apalagi alasannya? Nah, orang itu selalu cari alasan. Maka jangan jadikan alasan. Diatur waktunya. Kebaikan di dunia adalah la ilaha illallah, kebaikan di akhirat adalah surga. Wa kadza qauluhu ta'ala. Kalau sekarang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-Barra bin Azib annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda begini, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mah hafal kayaknya semua, biasa dibaca salat ya. Coba dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini apal nih, udah apal nih. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya jelaskan artinya. Apa sih yang kita baca habis sholat itu?
Man siapa orang yang qala membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu yang maha esa, la syarikalah tidak ada sekutu baginya, lahul mulku Allah memiliki atau baginya segala kerajaan, kemudian walahul hamdu dan bagi Allah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi, yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan kita dan nanti juga Allah yang mematikan kita. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah kepada sesuatu maha kuasa, menguasai. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau ini dibaca sama Bapak Ibu berapa? Asyara marratin, 10 kali dalam sehari. Kanat maka ada lahu baginya adlu raqabatin, adalah sebanding balasannya seperti memerdekakan budak atau sebanding dengan sedekah. Jadi sedekah uang belum bisa rutin setiap hari, sedekah tenaga pikiran enggak tiap hari, maka minimal menyedekahi diri sendiri. Sedekah lidah dengan bicara yang baik, sedekah telinga dengan mendengarkan yang baik, sedekah mata dengan melihat sesuatu yang baik, sedekah tangan melakukan sesuatu kebaikan, sedekah kaki berjalan ke tempat yang baik, sedekah pikiran yang baik, sedekah hati jangan merasakan yang gak baik, yang baik-baik aja yang dirasain itu, yang gak baiknya cuma sedikit sebetulnya. Maka Allah suka tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana yang akan kalian dustakan? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Dia lain lagi keadaannya nggak stabil, lagi tegang perang, kita enggak. Di sana ada yang mungkin makannya kurang, kita bahkan kenyang, bahkan mungkin masih ada lebihan. Kita bisa hidup rukun bersama. Di sana ada yang antar suku tawuran, antar tetangganya berantem, kasus kriminal terjadi, kita enggak, baik-baik aja. Atau bersyukur kepada Allah. Nah, karena ketika kita bersyukur Allah tambah, dibaca ini 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka pahalanya sebanding dengan memerdekakan budak, artinya nilainya sama dengan sedekah. Wa ruya Umar bin Syu'aib an abihi an jaddihi, diriwayatkan lagi dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala fi yaumin, man siapa orang yang qala membaca fi yaumin di hari itu, di setiap hari, mi'atai marratin, yaitu 100 kali. Mi'atai itu mi'atun 100, mi'atai ini 200. Mi'atai marratin berarti 200 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 10 tadi balasannya memerdekakan budak, kalau dibaca 200. Jadi kenapa ada beda-beda jumlah? Supaya milih. Ada yang bisanya 200, ada yang bisanya cuma 10, ada yang nggak sempat pisan Pak, paling sekali. Ketahuan nggak sholat. Ya kalau yang sholat kan berapa kali baca syahadat itu? Ya kan banyak kan? Lagi tahiyat ada syahadat, tahiyat akhir ada syahadat, lagi azan baca syahadat, qomat juga baca syahadat. Ya minimal kita nggak pernah lepas daripada la ilaha illallah. Kalau dibaca 200 katanya, lam yusbikuhu ahadun kana qablahu wa la yudrikuhu ahadun kana ba'dahu illa min amalin min afbi afdoli min amalihi. Tidak akan terjadi padanya, la yudrikuhu ahadun, tidak akan ditemuinya satupun yang setelahnya, kecuali dia mendapatkan amal bi afdoli min amalihi, seutama-utama amal orang-orang ditumpahkan ke dia semua. Pahala la ilaha
ilaha illallah yang dibaca sebanyak 200 kali tadi sebanding dengan pahala setiap orang yang membaca la ilaha illallah sebelum saya, sebelum kita, dan orang setelah kita. Ada berapa banyak coba orang yang baca la ilaha illallah? Banyak kan? Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sebagai motivasi dari para ulama tentang zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah, silakan diperbanyak, tidak ada batasnya. Tapi kalau ada dari mana kok dihitung jumlah harus segini? Sebetulnya para kiai itu ngajarin supaya rutin. Masa dihitung kan lebih banyak lebih bagus, tapi biasanya enggak rutin. Ini kiai ulama di kitab-kitab itu kok di jumlah habis maghrib 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Katanya para itu dari Rasul juga ada hadisnya. Nah sekarang saya mau sebanyak-banyaknya. Silakan. Tapi kan nanti baca banyak, lama-lama enggak. Musiman, kalau lagi semangat banyak, kalau nggak semangat lagi malas nggak bisa. Diatur para kiai, para ulama, ikutin pendahulunya, diajar bacanya 100, bacanya 200, baca yang bagus mah atuh nggak berhenti, tapi bisa nggak ini nggak berhenti la ilaha illallah dari bangun sampai tidur lagi. Itu nggak tidur yang nggak makan, yang ngerjain apa-apa capek katanya. Ada yang ngajak ngobrol la ilaha illallah lagi. Kan gak bagus ibu kalau lagi bertamu ngobrol sama yang punya rumah tiba-tiba kita zikir aja misalnya. Ini lagi nyamuk nih. Terus saya bawa tasbih gitu. La ilaha illallah. Pak Ustaz sehat? Sehat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah makan ulah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak Ustaz satu ini saya boleh enggak ke sini? Boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada waktunya, bukan enggak boleh. Masa kan harus menghormati tamu. Taruh dulu tasbihnya, mulutnya diam dulu. Kalau mau zikir silahkan di hati, ngobrol baik-baik. Itu maksudnya tidak boleh berhenti zikir. Itu artinya nggak boleh, bukan berarti komat kami terus. Nanti orang sekali ngomongin orang lagi kan. Itu komat kami dukun ini kayaknya nih, nggak berhenti. Dihormati. Termasuk Bapak Ibu nih, kalau lagi yasinan, lagi tahlil, itu nggak boleh baca-baca yang lain kecuali imamnya ngikutin imam. Imam baca apa ikut aja. Apalagi lagi khutbah Jumat kita zikir gak boleh, dengarkan. Gak bisa. Betul amal soleh, betul ibadah, tapi ada aturannya. Paham ya? Mudah-mudahan kita diberi paham, diamalkan sedikit-sedikit. Zikir kok banyak Pak, dari yang kemarin aja saya belum jalanin, ini udah nambah lagi, nggak kelar-kelar. Ibu nggak usah bingung, kalau ngaji kok banyak banget jadinya jadi beban. Jangan, yang ibu amalkan yang sedikit tadi, tapi rutin. Amalkan yang sudah ada. Itu saja dari saya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di malam Ahad yang akan datang setelah Idul Fitri Lebaran ya. Nanti besok malam minggu depan kita sudah bersiap. Masih ada? Bukannya besok Selasa? Selasa depan. Oh ya sudah. Dengan cepat banget. Saya ngetes. Strik. Berarti masih bisa ya? Yang sekarang ulang tahun Mama Ilham, besok yang ulang tahun Mama Dian. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Terima dari saya. Kita tutup doa dulu ya Mailan ya. Doa dulu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imina hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tafashshana wa ta'abudana wa ta'allumana wa tamim tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jami'a auladina wa sanatina wa jami'a talabina wa jami'a jama'atina ulama al-amilin akhirnya asyakirin wa imaman mujtahidin wa zidhum ilman katsiran afiyan fid dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana wa jami'a hajatina wa yassir umurana fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selawatan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.